Disinilah tempat diketemukannya koin Cina, tepatnya di area Warung Kemarang. Jadi dengan diketemukannya koin yang cukup besar, yang sangat banyak ini, untuk di Banyuwangi mungkin adalah yang terbesar di sini. Pak, kayu pecukan dari kayu mecuk oleh penduk melajau laket ni ono watune. Ketika setelah terusakan kok ono koin nih kai. Ketika ono koin, ojo rame-rame loh. Ayo engko dianu biarang, ketika engko dipikir-pikir nang ana kanca-kanca, jare kanca kai. Mari nek sesuwe arep ditem-tem penging polane juraganmu kok. Di amanah nang juragan Solo ketika. Berarti itu untuk uang koin yang varian baru itu pertama kali ditemukan di Banyuwangi, Pak? Iya, ya yang terbaru yang di Kemarang ini. Ada satu yang nyeleneh yang baru. Tugas utama kami sesuai dengan SK Bupati adalah melakukan penelitian dan pengkajian tentang potensi cagar budaya yang ada di Banyuwangi. Termasuk di dalamnya menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat tentang adanya potensi cagar budaya, ya termasuk temuan artefak lepas yang seperti contoh di Kemarang kemarin. Disinilah tempat diketemukannya koin Cina, tepatnya di area Warung Kemarang, Jalan Perkebunan Kalibendo, kilometer 5, Dusun Wonosari, Desa Taman Suruh, Kecamatan Gelagah. Disinilah tempatnya, kira-kira 1 meter dari permukaan sebelumnya, yaitu sawah. Sebelumnya tanah ini sawah kering, kemudian ada penggalian sekitar 1 meter dengan tujuan agar bisa dipergunakan untuk lahan parkiran, maka diketemukannya di sini 36 kg di sini. Ada 2 tempat di sini dan sekitar 1 meter di sini. Jadi ada 2 tempat diketemukannya koin Cina dinasti Sung, dinasti Ming, dan dinasti yang lainnya ada beberapa di sini. Jadi dengan diketemukannya koin yang cukup besar, yang sangat banyak ini, untuk di Banyuwangi mungkin adalah yang terbesar di sini. Diperkirakan ya ada beberapa pendapat. Kemungkinan yang pertama adalah di sini tempat tinggal para orang ternama, bisa aja orang kaya, bisa aja kerajaan, bisa saja bisa saja kuburan orang terkenal ada di sini, orang Cina, kuburan orang Cina terkenal bisa saja, karena ketika tahun 900 sampai tahun 1400-an itu
kerajaan Majapahit sudah bekerja sama dengan Cina dan menggunakan koin uang Cina itu untuk transaksi di sini. Di sekitar Mojopahit, di Mojokerto, kemudian di Nganjuk, sampai ke Asembagus, sampai di Bondowoso, sampai ke sini. Itu adalah wilayah kerajaan Mojopahit. Jadi mereka sudah menggunakan uang Cina untuk transaksi, jadi uang kepeng istilahnya. Kalau menurut saya, terlepas apakah kuburan, apakah itu kerajaan, apakah itu orang-orang yang terlibat orang kaya saat itu, menurut saya adalah di daerah Warung Kemarang ini adalah merupakan daerah untuk kegiatan bisnis. Jadi saat itu 1000 tahun atau ribuan tahun yang lalu di sini sudah menjadi tempat kegiatan bisnis pada kehidupan waktu itu. Jadi kami bersyukur bahwa Warung Kemarang dulunya adalah sudah menjadi tempat transaksi, tempat menyimpan koin, tempat peradaban bisnis, peradaban ekonomi saat itu, baik itu oleh kerajaan maupun oleh orang dari Cina, peninggalan dari Cina. Jadi begitu, kami sebagai pemilik Warung Kemarang, kami tidak ingin menjual kepada siapapun. Kami tidak ingin, paling sudah ada yang minta 1, 2, 3 hanya untuk penelitian, beberapa keping hanya untuk penelitian. Kami mengamankan dan menyimpannya, dan ke depan sesuai prosedur kami tetap melapor. Kami sudah melapor kepada Dinas Pariwisata dan kepada para ahli kepurbakalaan. Kami juga sudah memberi informasi kepada pihak polisi dan Koramil. Secara prosedur kami jalani, dan kami tidak akan menjual kepada siapapun. Kami akan menjadikan sebagai histori, sebagai sejarah. Kami akan pajang beberapa sampel, kami akan pajang, dan kami akan tulis di sini. Di sini akan kami buat tanda bahwa di sini telah diketemukan uang kuno yang tahun 900, 1000 tahun yang lalu sudah diketemukan di sini. Kami akan tulis di sini. Jadi walaupun ini parkiran, ada tandanya. Dan kalau ingin melihat sampelnya, kami akan letakkan di Warung Kemarang sana, sehingga tamu yang datang bisa dapat melihat dan melihat bukti-bukti sejarah bahwa di tempat ini telah ada transaksi bisnis ribuan tahun yang lalu. Itu saja. Namun demikian, kalau pemerintah ingin mengendaki atau meminta untuk dimuseumkan di suatu tempat yang pemerintah ingin, kami juga tidak keberatan kalau diminta untuk diberikan kepada pemerintah. Itu aja. Pak, kayu pecukan dari kayak macok oleh pendok melajau laket ni ono watune. Ketika setelah terusakan kok ono koin nih kai. Ketika ono koin, ojo rame-rame loh. Ayung ku dianu biarang, ketika aku dibek-bek nang anon konco-konco, jadi konco kai. Mari nih sesuai arep tem penging, polane juraganmu kok. Di amanan nang juragan Solo ketika. Pokoknya kira-kira jerahan iku tekan tanah iku permukaan iku 1 meter. 1 meter. Berarti kau 36,5. Arep didum wis sarata sakoncone kowe dibagi rata, mari ambil juragan sing oleh, ulung dilaburaken nang dhuwur ketika ben juragan kau. Kadung bisa ya tinggo museum iku nang kene ketika. Rencanane kan gawe parkir kae, ketika iki pola parkiran iku kurang. Parkiran motor iku kurang ketika. Bae keadaan iku seperti semukan batau. Wongkol picis kau ketika. Sedang diangkat kau tukul dadi loro dikau. Polane sing kuwet ngangkat dhewek. Ketika dadi keloran iku tugal ketika. Juragan wadon iku weruh dikau terus laporan yang Pak Wowo. Terus Pak Wowo ya iku wis teko mrene. Aja entak didum-dum mulung dibiak anu kapiran nang bos dikau. Ya karepane jeneng biak kira otok dikau. Mari ndi salah luput dikau. Mari ning nggo museum mulung dikau.
Jadi mengidentifikasi kalau dari referensi British Museum itu Shao Sang Yuan Bao itu tahunnya 1094 sampai 1101 Masehi. Dinastinya Sung. dinastinya Sung. Iya. Untuk koin yang sudah teridentifikasi ini dari dinasti apa saja, Pak? Sementara ini baru ada 3 varian ya. Jadi dari Daguan Tongbao itu dinastinya Sung tahun 960 sampai 1279 Masehi. Kemudian yang kedua Kai Yuan Tongbao itu dinastinya Ming abad 14 sampai 16 Masehi. Dan yang ketiga yang saya sebutkan tadi ini yang nyeleneh yang ketiga tadi yang saya sebutkan pertama tadi Shao Seng Yuan Bao. Itu masih satu-satunya berarti tadi ya Pak? Ya soalnya gini, dari 136 yang sudah teridentifikasi itu kan kelompok Mas. Iya. Jadi mungkin yang Guan Tongbao itu berapa terkelompok. Ini tidak terpisahkan dari 21 sementara ini Banyuwangi ada 20 varian uang gopok yang kami teliti. Cuma ini tambah 1 tadi berarti ada 21. Dari kalau kita baca referensinya dari 5.500 uang gopok atau uang kepeng yang pernah diciptakan di Cina. Yaitu berarti yang sudah beredar di Indonesia. Berarti itu untuk uang koin yang varian baru itu pertama kali ditemukan di Banyuwangi, Pak? Iya, ya yang terbaru yang di Kemarang ini. Ada 1 yang nyeleneh yang baru. Ya, Pak, terlepas dari uang koin, selain uang koin mungkin selama ini sudah apa saja Pak yang temuan dilakukan oleh tim? Selama tim ahli cagar budaya dibentuk akhir 2014, karena ini amanat Perda nomor 1 2014 sebenarnya bahwa harus ada tim ahli cagar budaya di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kami terus bentuk 5 tim ini. Di sebelah kanan saya ini adalah Bu Titin Fatimah, seorang arkeolog, ketua tim, dan saya Ilham Triadi adalah anggotanya. Temuan-temuan kami selama ini, tugas utama kami dulu ya, tugas utama kami sesuai dengan SK Bupati adalah melakukan penelitian dan pengkajian tentang potensi cagar budaya yang ada di Banyuwangi, termasuk di dalamnya menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat tentang adanya potensi cagar budaya, ya termasuk temuan artefak lepas yang seperti contoh di Kemarang kemarin. Terus yang kedua, kami setiap bulan berkewajiban memberikan laporan kepada Bupati Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang penelitian dan kajian yang telah kami lakukan. Kemudian dengan banyaknya penemuan-penemuan di Banyuwangi ini, apakah bisa dikatakan Banyuwangi sebagai kota sejarah? Ya kalau dikaitkan dengan itu bisa saya jawab ya. Karena kebetulan saya juga di pengurus harian DKP, Komite Seni Rupa dan Ekonomi Kreatif juga. Secara kebetulan ini menjadi agenda kami di DKP yang akan kami bahas dalam rapat besok pagi terkait dengan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Desa. Itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya, PMD ya. Itu bahwa di DKP akan memaksimalkan berdirinya, memfasilitasi berdirinya ruang-ruang budaya di setiap desa. Termasuk diantaranya adalah museum desa. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan. Sejak 10 hari kami ketemu Dinas PMD, itu saya sudah mensosialisasikan dengan Bu Titin ini di 2 desa. Kemarin di Jelun dan berikutnya adalah di Gombolirang Bu ya, terkait dengan penemuan-penemuan dan perusakan-perusakan situs terutama. Alasannya kenapa sih Pak kok harus mendirikan museum desa tadi Pak? Ya untuk mendukung yang ditanyakan Mbak Norvita tadi, bahwa Banyuwangi sebenarnya adalah
bisa menjadi destinasi kunjungan wisata sejarah. Nah, yang terakhir mungkin harapan atau pesan kepada masyarakat Pak, terkait mungkin ada penemuan-penemuan baru, masyarakat yang menemukan, mungkin pesannya kepada masyarakat seperti apa? Salah satu pasal dalam UU nomor 11 2010 tentang cagar budaya, bahwa setiap penemuan cagar budaya, potensi cagar budaya seperti artefak lepas itu harus dilaporkan kepada instansi terkait. Dalam hari ini di Banyuwangi ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang di dalamnya cantolan kami adalah TACB ini. Salah satu petugas yang sering terjun ke lapangan adalah TACB ini biasanya kalau terkait laporan ke Dinas Pariwisata. Jadi laporan dari masyarakat itu ketika menemukan maksimal adalah 30 hari dari penemuan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Wowo Meiranto kemarin, owner Kemarang ini adalah sangat tepat. Begitu menemukan, ketika uang-uang ini jadi bancaan para penemu, bekerja harian di tempatnya, melarangnya sebelum dilaporkan dulu. Ternyata ini ada hal-hal yang perlu kita kaji, kita teliti, yang kaitannya dengan sejarah di mata rantai sejarah perdagangan atau perekonomian di bumi Banyuwangi. Ini kalau master